Direksi LPDB KUMKM, yang saya hormati direksi dari LLP, ini saudara kandung kita, yang saya hormati mitra perbankan dari Mandiri serta rekan-rekan media massa dan kepala SPI dan seluruh kepala divisi dan subdivisi serta anak-anak sekalian yang ikut secara daring, serta dari anak-anak yatim dari Nurul Iman. Hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya LPDB pada hari ini diberi usia 17 tahun. Di momen yang bahagia ini kita beriringan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Ulang tahun kali ini kita mengambil tema adalah tema ini sangat dalam, tema ini sangat berat, tema ini sangat menantang. Dibolak-balik apapun, ya itulah kayaknya tema ini paling tepat yang akan kita benar-benar kita resapi, kita dalami. Ya inilah kita, yaitu melangkah pasti bersama koperasi, atau kalaupun dibalik, koperasi akan melangkah pasti bersama LPDB. Jadi itulah recording in progress. Itulah yang memberikan inspirasi sehingga kayaknya tema ini sangat tepat di usia yang ke-17. Kalau remaja itu usia 17 itu katanya apa ya, sedang berkah-berkahnya gitu, menteng-mentengnya gitu katanya, ya itu kata Arif. Arif dua-duanya. Jadi memang tema inilah yang kita ambil, saya kira sangat tepat di suasana yang istilah Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani, ekonomi global sedang tidak baik-baik saja, cuman Indonesia cukup baik-baik saja, sehingga inilah kesempatan yang harus kita gunakan seluruh jajaran LPDB, karena tanpa kita memandang secara global kita juga susah. Namun ada suatu pengalaman yang kita petik dari kemarin hikmah di COVID-19, yaitu kita diberi kesempatan berbenah-benah diri, sehingga saya kira fondasi kita udah kuat untuk melangkah menyongsong era yang sekarang. Mungkin kita udah kemarin mendengarkan juga pidato kenegaraan bahwa menyongsong Indonesia maju, dan Indonesia juga akan melangkah pasti menuju Indonesia maju, sukses dan sejahtera. Kita percaya bahwa koperasi yang menjadi mitra kita itu adalah mempunyai peran yang strategis untuk mendorong ekonomi dan ikut berpartisipasi menunjang untuk menjadikan Indonesia maju dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan dirasakan oleh masyarakat luas. Namun saya mengingatkan kembali sekali lagi bahwa apa yang saya sampaikan tadi, bahwa fundamental yang kita udah punya, yaitu tolong diingat-ingat, tolong dicamkan, itu cuma dua.
yaitu profesionalisme dan integritas. Yang artinya yaitu profesionalisme itu apa sih? Ya tanggung jawab, kerja keras. Kita udah biasa kok komite sampai jam 1, jam 2, jam 3 udah nggak ada ini. Sampai saya diledekin, lu kok nggak ada bisa-bisanya sih komite sama rapat dewas katanya, kata Pak Menteri gitu. Tapi ya itulah gitu. Karena era profesionalisme itu adalah ya kita tanggung jawab, akuntabel, terbuka. Jadi transparansi itu ya memang sudah eranya gitu sekarang. Jadi siapapun yang akan periksa, baik itu BPKP, BPK, inspektorat, monggo. Artinya apa? Kita udah beberapa tahun terakhir ini berturut-turut kita juga WTP, sehingga apa yang telah kita kerjakan itu sebenarnya kita sebagai kepanjangan tangan pemerintah atau negara yang untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat di jalur yang benar, di jalur yang tepat. Untuk itulah yang kita akan pertahankan ke depan. Dan saya menghimbau untuk momentum yang baik ini di acara ulang tahun LPDB ini, ya kita syukuri kita mempunyai suatu wadah atau lembaga yang kalau di sebelah sana korporasi ya kita menyamakan pemegang saham kita itu cuma 2, Kementerian Koperasi sama Kementerian Keuangan. Program kita sudah sajikan dulu, mungkin kita di usia yang 17 ini kita akan mempersembahkan kepada mereka, yaitu apa? Pada saat COVID kita menjalankan program hanya untuk koperasi, 100% kita jalankan. Bahkan kita, karena kita udah mulai ada kepercayaan tambahan kepercayaan dari Kementerian Keuangan, kita ditambahin uang untuk dipercaya untuk mengikuti program pemulihan ekonomi nasional, dan kita berhasil diperiksa BPK, BPKP, semuanya tepat sasaran. Jadi itulah langkah awal. Dan berikutnya kita ditugaskan oleh Pak Menteri bahwa mulailah ke sektor real. Sektor real per hari ini yang awal kita diperintah hanya cuma 2%. Sekarang alhamdulillah kurang lebih mungkin kita akan tutup di akhir tahun nanti 40%. Jadi begitu lonjakan yang kita lakukan, ya karena memang itulah seiring dengan program pemerintah. Bahkan di pertengahan tahun ini kita sudah dihimbau oleh Pak Menteri, sudah mulai diarahkan untuk ikut melaksanakan, mensukseskan PP mengenai pengentasan kemiskinan dalam rangka ketahanan pangan. Karena di mana sekarang global ekonomi itu sangat dipengaruhi cuma 2, yaitu dengan adanya perang Ukraina dan global yang nggak jelas, global dari seluruh Eropa, Amerika maupun yang mana, itu impact cuma 2, yaitu energi dan pangan. Sehingga sektor real LPDB untuk ke depan itu kita diarahkan oleh Pak Menteri, yuk ikut berpartisipasi ke sektor pangan. Jadi alhamdulillah kita udah mulai, dan saya yakin porsi untuk ketahanan pangan ini sudah mulai kelihatan, karena beberapa yang sudah kita rancang. Jadi LPDB itu kalau mau melangkah itu ada roadmap-nya, ada desainnya, istilah Pak Menteri desain, yaitu untuk 2 kaki aja dulu.
yaitu dengan ID Food. Kita udah merancang, kemarin udah disodorin kurang lebih ada 15 atau 20 koperasi yang memang kita disasar untuk mensupport ketahanan pangan, di mana RNI atau ID Food sekarang mendapatkan penugasan atas PP itu. Kemudian juga dengan PT SGN itu mungkin dalam waktu dekat kita akan wujudkan, tapi jangan lupa prudent dan kita keroyokan nih. Keroyokan itu dalam artian untuk memitigasi risiko. Jadi teman-teman di kepala divisi dari bisnis maupun BBS maupun dari Menris, kita akan bersama-sama untuk melihat mitigasi, karena kita tidak akan memelacurkan diri dan kita punya, bahkan ini mungkin ada informasi pada teman-teman. Kemarin beberapa informasi kita ngobrol dengan kepala dinas Selindo, baik itu di Medan maupun di Solo kemarin, bahwa LPDB sekarang sudah menjadi acuan binaan dari daerah-daerah. Itu koperasi yang bisa mengakses ke LPDB, itulah keberhasilan mereka. Jadi makanya kita tetap harus konsisten dengan apa yang kita punyai, yang kita gariskan, persyaratkan, dan Menris itu diacungi jempol sama ini apa, integrity ya teman-teman. Kemarin kita ketemu dengan IKPRI dan KPRI seluruh Indonesia. Dia mengapresiasi banget kepada LPDB. Pak, diajak makan siang aja nggak mau Pak. Ya memang Pak, ya itu integrity. Terima kasih ya teman-teman nih semua di lapangan. Karena ternyata PKPRI itu udah lama loh, jadi mulai tahun 2008 atau 2006 udah menjadi mitra dari LPDB. Jadi mereka cerita sama saya perjalanan mereka dulu gitu, bagaimana gitu. Ya, alhamdulillah nih teman-teman mendapat apresiasi dari mereka. Dan ternyata satu hal yang saya bisa petik dengan PNS, maaf nih yang PNS di sini cuma ada 2 ya, 3. Artinya begini, sekarang ternyata PNS mempunyai mindset yang berubah. Oh iya, saya tidak hanya berpangku tangan dengan gaji sama menunggu pensiun. Sekarang udah berkreatif nih. Seluruh PKPRD, seluruh provinsi kemarin digerakkan untuk membuka diri, karena LPDB sekarang udah jadi partnernya mereka yang merasa mendapatkan pendampingan bagaimana mendrive bisnis yang benar, bisnis yang baik, bisnis yang bukan hanya mengandalkan nyusul gitu, mendapatkan fasilitas aja gitu. Dulu kenapa PKPRI nyantai berini? Karena dia cuma menyalurkan beras, semua beras melalui PKPRI gitu. Jadi di rumahnya ini sekarang udah membuka usaha catering, membuka pom bensin, padahal mereka ternyata bisa. Dan alhamdulillah kemarin udah signing dengan, bahkan kemarin kita nggak tahu, udah deh pakai IKPRI, nanti primernya ayo, ini sebagian primernya juga sudah sih. Ini salah satu contoh. Dan ini yang saya tekankan pada teman-teman LPDB semuanya, tim SPI juga, terima kasih juga karena pengawasannya sejajar seiring, karena ya itulah ketahanan kita gitu. Hadirin sekalian yang berbahagia, sedikit menginformasikan, syukur alhamdulillah pada tahun-tahun 3 tahun terakhir 2020, 2021, 2022 kita selalu melampaui target yang ini hampir 2 triliun setiap tahun. Dan tahun ini alhamdulillah juga insya Allah per Agustus ini juga kita hampir 1,2 triliun dengan target 1,8 triliun. Dan mudah-mudahan nggak sampai Desember habis, karena supaya kalau kita mau capacity building di Desember bisa enak gitu kan, saya nggak tegal dengan Dewas.
Dan tak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada media massa, kepada stakeholder perbankan yang sangat mendukung. Maaf nih, para perbankan pasti direcokin. Enak banget ya LPDB memanfaatkan fasilitas perbankan gitu. Ya itulah kolaborasi gitu kan. Gitu. Kalau saya sih itu. Jadi kita nggak akan bisa, LPDB nggak akan sanggup untuk menyediakan sistem atau aplikasi keuangan seperti perbankan. Tapi perbankan juga dapat diuntungkan juga karena penempatan dana. Jadi ya itulah, ya memang itulah ekosistem kita gitu. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri dengan media massa. Tanpa media massa juga mungkin program-program kita di daerah maupun di pusat yang ternyata kolaborasinya udah bagus tidak akan tersampaikan kepada masyarakat. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya tidak akan memperpanjang ini pidato sampai. Saya hanya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 buat LPDB KUMKM. Mari kita melangkah pasti bersama koperasi menuju masa depan yang lebih indah. Ini ada sedikit pantun. Pertumbuhan koperasi kian bergema. LPDB KUMKM menjadi teman setia. Melangkah pasti bersama kita. Majukan koperasi, itu cita-cita yang mulia. Wallahu a'lam bishawab.